Hidup kita milik Dia. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Kami nyatakan Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. kita sorakan namanya. Hidupku tak sama sejak Kau ada. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar semuanya? Masih ada sukacita? Kelihatan dong kalau sukacita penuh dengan senyum. Kasih senyum kanan kiri, bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, boleh kasih salam kanan kiri, sekali lagi katakan selamat beribadah Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya, ini keluarga kita ya, jangan sungkan-sungkan beri salam kepada saudara kita yang ada di muka, depan, belakang, kanan, kiri, samping. Ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita. Pagi hari ini Tuhan, anugerah-Mu kembali tercurah bagi hidup kami. Terima kasih buat tuntunan-Mu. Kami boleh datang ke rumah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, hari ini biarlah Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali mengalami sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ingin memuji, meninggikan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Bapak Ibu beri sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Mari kita bersuka cita dan kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Sekali lagi berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau yang layak menerima segala pujian kami. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita nyanyikan. Segala puji syukur
kuasa, tiada lain yang seperti Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Sungguh tidak ternilai Tuhan kasih. Terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah memelukku
dibalaskannya setimpal dengan pelanggaran kita. Tapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besar kasih setianya atas kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sekalipun dunia dan orang-orang sekeliling kami mengecewakan kami, Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Engkaulah bagian kami yang tetap, yang kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kau selalu mengasihi kami, Kau menerima kami Tuhan. Dia mengasihi Engkau, Dia tidak pernah melupakan Engkau, Dia tidak pernah meninggalkan Engkau. Seperti firman-Nya katakan dalam Yesaya 49, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Dan hari ini Tuhan katakan, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Dan lihatlah, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dia tidak pernah melepaskan pandangannya dari hidup kita. Bahkan sedetik pun Dia selalu ada bersama dengan kita. Bahkan Dia menggendong ketika kita tidak mampu untuk berjalan sendirian. Makasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami menyembah. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku
dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan. Amin. Per hari ini Kega Malam menjadi abadi. Cara menangnya cuma satu, itu adalah mengampuni semua orang yang sudah berkata. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Wow, hari ini kita sangat-sangat excited ya waktu menyembah Tuhan. Berapa banyak saudara diberkati dengan pujian penyembahan pagi hari ini? Luar biasa ya, Tuhan kita hadir tengah-tengah kita. Bapak Ibu, kami Jemaat Abaloh Palam, seluruh pekerja dan seluruh penatua pimpinan mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah gereja Abaloh Palam. Selamat datang Bapak Ibu yang hari ini baru bergabung. Abaloh Palam saudara sudah tahu ya, adalah gereja sel. Saya ikut gereja sel dari saya masih SMA Bapak Ibu. Terus sekarang sudah menikah, sudah punya 2 anak, anaknya udah umur 18 tahun. Sekarang komsel saya melayani di komsel Opa Oma. Jadi dari SMA sekarang melayani di komsel Opa Oma. Nah Bapak Ibu kalau nggak ikut gereja sel, bilang kanan kirinya, kamu rugi banget ya. Di sana kita banyak ketemu saudara-saudara, kita saling menguatkan, saling dikuatkan. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu ada di dalam komsel, boleh angkat tangannya? Puji Tuhan, yang belum angkat tangan Tuhan melihat. Haleluya. Bapak Ibu SPK Youth yang tadi kita sudah lihat, saksikan di video klip. SPK Youth Journey Season 1 2025 akan dimulai pada tanggal 1 Maret. Serangan fajar Bapak Ibu. Pas tanggal 1 Maret. Ya, Bapak Ibu saudara yang memiliki anak-anak muda dan rindu mengalami perjalanan baru bersama Tuhan. Dapat mendaftarkan dengan men-scan QR yang tertera di layar atau di depan informasi lebih lanjut saudara. Ya, dapat mengunjungi booth SPK di depan ruang ibadah setelah ibadah selesai. Adapun biaya registrasi sebesar 100.000, murah sekali Bapak Ibu. Ya, jadwal Champion Gathering pada tanggal 15 dan 22 Maret tahun 2025. Mari encourage anak-anak kita, Bapak Ibu yang masih punya anak atau punya tetangga atau punya ponakan, ajak mereka supaya anak-anak muda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Ya, hari ini Bapak Ibu kita juga akan menghadiri, ya ini agenda luar biasa. Untuk para wanita, Woman Blessing Community akan diadakan besok, catat tanggalnya. Besok tanggal 24 ya Februari pukul 7 malam di Ruang Serbaguna ya. Akan dilayani oleh hambanya yang sudah terkenal di bumi dan di surga. Judulnya Me and God. Nah saudara datang, siapa itu orangnya? Nanti saudara melihat sendiri apa yang dia saksikan. 1, 2, 3. Wah belum kencang gitu. 1, 2, 3. Ah itu dia. Komunitas pria ya ilahi, mantap dan harmonis. Kopi pahit, bukan, kopi manis. Kopi manis teruntuk pria-pria Allah ya. Hari Senin tanggal 24. Nggak mau kalah sama WBC toh. Pria-pria juga akan diperlengkapi dengan tema balance, keseimbangan. Jadi suami harus seimbang Bapak Ibu ya. Jadi bapak juga harus seimbang. Kami mengundang seluruh pria di Abaloh Palam untuk hadir dalam kopi manis di tengah kesibukan dan tantangan hidup bagaimana kita bisa tetap seimbang dalam iman, pekerjaan, keluarga dan pelayanan. Mari kita hadir ya, saling menguatkan di dalam persekutuan dengan Tuhan bersama-sama. Haleluya.
Bapak Ibu, terima kasih yang masih terus setia memberikan persembahan dan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dapat mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera di layar Anda. Untuk saudara yang berada di onsite juga bisa melakukan transfer atau dapat secara langsung memasukkan ke amplop yang sudah disediakan. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu siap mendengarkan firman Tuhan? Hari ini kita dilayani oleh hambanya yang luar biasa Bapak Ibu. Minggu ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh seorang wakil gembala dari Gereja Bethel Indonesia, Jakarta. Ya, saudara, suami dari Jovita Elizabeth Abraham. Nah ini kayak saya udah kenal ini. Dan dikaruniai satu putra yaitu Nathanael A.T. Santoso. Mari kita sambut firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Christopher Santoso. Selamat pagi, Shalom. Terima kasih udah diperkenalkan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Shalom. Saya pas datang ke sini ternyata banyak ketemu orang yang saya pernah kenal tapi kurang dekat gitu ya. Ada mahasiswa yang sudah lulus, ada yang masih kuliah ya. Jadi tadi saya senang juga berkenalan, kami kalau kuliah online itu kan jarang kelihatan muka ya. Kadang ada yang off cam atau saya buka PPT tuh di Zoom-nya nggak kelihatan gitu mahasiswa ya. Tapi senang banget di sini ternyata ada beberapa mahasiswa juga. Nah saya adalah Christopher Santoso ya, saya orang Bandung, jadi kalau logatnya ada tehnya nanti mohon maaf gitu ya. Kalau orang Bandung suka ada teh sama mah gitu ya. Saya lahir di Bandung, besar di Bandung. Saya melayani di GBI Bethel di cabang Bandung sejak 2017. Jadi dipercayakan untuk ditahbiskan jadi pendeta tahun 2021. Tapi tahun 2024 saya diutus ke Jakarta. Jadi saya sekarang melayani di cabang Jakarta. Tepatnya saya tinggal di Kelapa Gading ya. Jadi katanya tadi ngobrol ada Abaloh juga ya di Kelapa Gading. Nah kami di Kelapa Gading menjadi wakil gembala di sana bersama dengan istri dan juga anak saya. Jadi saya sekeluarga nih Bapak Ibu pindah. Jadi saya sekarang jadi perantau ya di Jakarta. Lagi merintis lagi pelayanan di tempat ini. Nah istri saya Jovita Elizabeth Abraham juga sama. Kami berdua itu melayani sepenuh waktu. Saya dan istri juga seorang dosen di STT Karisma yang lokasi kampusnya ada di Bandung. Jadi kami biasanya sekarang ngajar online atau kami bisa pulang ke Bandung karena dekat ada WUS ya sekarang. Dan anak saya 4 tahun, Nathaniel itu baru pindah sekolahnya ke Jakarta. Ya, jadi kami udah benar-benar jadi orang Jakarta. Dulu itu kami pelayanan ke Jakarta, anak ditinggal di Bandung. Jadi kami pulang pergi. Tapi seiring berjalannya waktu kami semua sekeluarga sakit-sakitan karena kecapeannya. Masuk keluar rumah sakit, akhirnya diputuskanlah kami diutus ke Jakarta, pulang pergi pelayanannya ke Bandung. Jadi kebalik, saya sekarang kalau ke Bandung pulang pergi pelayanan untuk di cabang yang di Bandung. Mungkin itu singkat perkenalan, semoga di suatu hari kalau kita ketemu bisa saling mencapa dan saling mengenal. Nah saya diberikan tema tentang melayani bersama keluarga. Nah saya jadi beri judul, firman Tuhan hari ini adalah jangan melayani. Kenapa jangan melayani? Jika Anda melayani sendirian Bapak Ibu. Jadi jangan melayani Tuhan kalau sendirian. Karena kalau sendiri itu tidak akan kuat. Kalau sendiri itu cepat capek. Kalau sendiri itu cepat burn out. Nah tetapi melayanilah bersama keluarga dan juga keluarga rohani. Kenapa kita harus melayani Tuhan sebelum masuk ke dalam firman Tuhan? Saya yakin Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus Kristus tahu ketika kita mendapatkan keselamatan semuanya adalah anugerah. Dan Tuhan tidak memaksa kita untuk menjadi pelayannya. Tetapi seperti Paulus bilang, Paulus nyatakan dirinya, aku adalah hamba Allah, aku adalah doulos, aku adalah budaknya Tuhan. Dan Paulus mengabdikan diri pada Tuhan karena tahu betapa besar kasih Tuhan. Dan saya yakin ketika kita benar-benar pernah mengalami berjumpa dengan Kristus, melayani Tuhan merupakan sebuah kehormatan. Bukan beban, bukan lagi hal yang bagi kita tuh wah kayaknya capek banget. Tapi itu merupakan satu kehormatan jika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan. Nah makanya hari ini saya mau bawa 2 tokoh yang menurut saya ini menarik. Karena 2 tokoh ini melayani bersama-sama
dan akan mengajarkan kita bagaimana agar kita tidak melayani sendiri. Karena menurut saya ada dua, agar kita tidak melayani sendirian, kita harus punya kakak rohani atau bapak rohani. Tetapi yang berikutnya agar kita tidak melayani sendirian, kita harus punya tim. Bagaimana kita bisa punya tim jika kita punya anak rohani atau menti yang kita muridkan bersama-sama. Dan saya rasa di gereja ini bukan sesuatu hal yang aneh, sebab ini adalah gereja sel, pemuridan menjadi hal yang biasa dijalankan. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin baru datang ke tempat ini atau ke gereja ini, kita mau belajar sama-sama gimana caranya memuridkan. Dan yang saya mau bahas hari ini, saya belajar banyak dari Barnabas dan Paulus dan juga saya sudah terapkan ya, aplikasikan di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, Paulus merupakan orang yang sangat terkenal di perjanjian baru. Banyak surat-surat yang ditulis oleh dia, banyak kitab yang ditulis oleh dia. Tetapi Barnabas, ayat yang membahas Barnabas itu sedikit. Tetapi saya mau bilang, kalau nggak ada Barnabas, nggak ada Paulus hari ini. Kalau nggak ada Barnabas, nggak ada yang kita sebut Rasul Paulus, nggak ada. Yang kita kenal hanya Saulus yang menghakimi, yang menghasut, sehingga banyak orang percaya pada waktu itu mati dihukum. Salah satunya Stefanus. Karena Paulus merupakan orang yang juga terlibat di dalam penganiayaan Stefanus. Tetapi karena Barnabas kita tahu gereja pada saat itu, gereja mula-mula, jemaat mula-mula itu bisa merangkul dan menerima Paulus untuk masuk ke dalam keluarga mereka. Nah, jadi gimana caranya agar kita bisa menjadi seorang anak, seorang murid dan juga bisa memuridkan? Ada 4 hal yang saya akan bahas hari ini, yaitu pertama memberi diri, yang kedua menerima, yang ketiga mendampingi, yang keempat menasihati. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama memberi diri. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Kisah 4 ayat yang ke-36. Nah ini di mana permulaan dicatat seorang yang bernama Barnabas. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul akhirnya disebut Barnabas. Barnabas itu punya arti anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu, pertama Barnabas itu datang ke Yerusalem setelah dia menjual tanah miliknya di luar kota. Dan tanah di Siprus itu dijual dengan uang yang banyak dan akhirnya dia persembahkan untuk gereja Tuhan. Dahsyat. Sampai rasul-rasul kaget gitu kan, wih luar biasa ini, generous ya, donatur yang besar. Sampai disebut mereka akhirnya apa? Anak penghiburan. Karena dia bukan hanya kasih uang yang besar tetapi sikapnya juga baik. Nah, hal ini kita tahu sampai ditiru sama sepasang suami istri yang akhirnya mati. Namanya Ananias dan Safira. Karena mereka pengen kayak Barnabas. Orang baru tiba-tiba disebut anak penghiburan. Deket sama para rasul. Donasi besar, aku juga punya ladang, aku jual aja. Ternyata tapi mereka gak jujur, motivasinya salah. Tetapi Barnabas motivasi memberinya adalah dia ingin sepenuhnya hidupnya diberikan untuk dimuridkan oleh para rasul. Dia memberi diri dia kepada Kristus sehingga dia pengen menggabungkan dengan kelompok ini. Sebab dulu tuh jemaat mula-mula berkelompok hidup bersama-sama setiap hari. Sehingga Barnabas jauh-jauh pindah kota hanya untuk menggabungkan diri. Firman Tuhan bilang gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Uangnya dikasihin semua ke gereja, ke jemaat mula-mula, ke perkumpulan yang dipimpin oleh 12 rasul pada waktu itu. Sehingga Barnabas benar-benar ngasih dirinya untuk dimuridkan oleh para rasul. Dan ini menarik, makanya bagaimana nanti akhirnya Barnabas menjadi seorang rasul yang belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Dia nggak dimuridkan langsung, tetapi dia rasul ada setelah Pentakosta. Yang kedua adalah Paulus. Paulus yang adalah orang yang menyiksa murid-murid Kristus ketika ketemu Tuhan dalam perjalanan untuk menyiksa murid Kristus. Akhirnya mau menggabungkan diri seperti Barnabas. Tapi beda. Karena Barnabas bawa uang kan. Bawa uang gitu ya. Saya mau menggabungkan diri, saya bawa uang sekoper gitu ya. Banyak nih emas saya, uang dikasih. Paulus waktu itu gak bawa uang walaupun dia orang kaya. Tetapi yang dia bawa adalah nama buruk di masa lalu. Dia datang sebagai orang yang dikenal menyiksa saudara-saudara seiman. Tentu mereka menolak Paulus. Tetapi hanya Barnabas yang stand out, berdiri. Kalian harus terima anak ini. Ini orang bertobat. Dia ketemu Kristus. Bahkan dia bukan hanya ketemu Kristus, dia telah
bersaksi, memberitakan Injil. Kenapa kita nggak terima dia? Karena mereka nggak yakin Paulus sudah bertobat. Tetapi Barnabas pasang badan untuk menerima Paulus. Untuk meyakinkan seluruh rasul-rasul bahwa Paulus ini bertobat. Dan Paulus pada akhirnya mau dimuridkan oleh Barnabas. Barnabas memanggil Paulus yang sudah pulang, panggil dan akhirnya ikut melayani bersama Barnabas. Kalau saya jadi Paulus itu orang hebat Bapak Ibu. Ahli Taurat, orang dikenal di bidang agama, iya dia punya warga negara Roma. Artinya secara politik dia hebat. Bapak Ibu ini biar dia di konteksnya. Bapak Ibu sekarang yang punya paspor hijau siapa? Saya paspornya hijau, Indonesia maksudnya. Ada nggak yang paspornya beda warna? Misalkan ada Bapak Ibu mungkin citizenship-nya Australia gitu ya, atau Singapura. Citizenship Australia misalkan itu punya kuasa yang lebih luar biasa. Kita mau pergi kemana-mana nggak usah bayar visa lagi, bebas. Tapi kalau kita orang Indonesia kan kita mau pergi kemana bayar visa dulu, harus izin visa. Jadi beda paspor, beda kekuatan. Nah paspornya Paulus bayangin dulu ya, itu Roma, negara penguasa. Jadi Paulus itu punya di dalam hukum tuh benar-benar orang yang hebat. Punya kewarganegaraan yang lebih tinggi daripada orang-orang Yahudi pada umumnya. Tetapi dia seorang yang hebat, orang yang sukses, orang yang secara agama hebat. Tapi dia mau submit di bawah Barnabas. Barnabas itu anak baru. Kalau Paulus nyari guru, kalau saya jadi Paulus ya, saya mikir gini, saya kan orang hebat, saya orang pinter, saya mau guru saya yang pernah ketemu Yesus. Kalau nggak Petrus, ya Yohanes. Orang-orang yang terdekat sama Yesus dong. Saya pengen belajar gimana tuh Yesus hidup. Aku pengen tahu Yesus tuh gimana. Dia dimuridnya sama siapa? Barnabas, anak baru. Baru datang lagi. Orang luar kota, baru merantau ke Yerusalem. Tapi tetap Paulus menundukkan diri kan. Melayani bersama Barnabas. Intinya apa? Ketika kita mau punya kakak rohani atau bapak rohani. Kita harus memberi diri untuk dimuridkan. Mungkin bapak rohani atau kakak rohani kita nggak lebih hebat dari kita. Secara pendidikan misalnya, atau secara ekonomi, secara status sosial. Tetapi kalau kita benar-benar mau menganggap orang itu bapak rohani, kakak rohani kita harus submit, memberi diri. Karena kalau nggak gitu susah. Kalau nggak gitu kita nggak bisa punya yang namanya pembimbing rohani. Yang kedua, agar kita tidak hanya punya pembimbing rohani, bapak rohani, kakak rohani, kita pun harus menerima orang-orang yang baru bertobat, junior-junior. Yang mungkin junior itu bukan dalam arti usia, tetapi pertobatannya baru. Sehingga kita harus muridkan mereka. Mungkin kita umur seperti saya 35 tahun. Ada orang baru bertobat umur 50 dan kita mau muridkan dia. Yang baru bertobat, yang bisa saja. Nah akhirnya kita harus menerima segala kelemahan dan kekurangan dia. Kalau kita lihat Barnabas ya. Barnabas mau terima Paulus, padahal Paulus punya nama buruk. Tapi Barnabas pasang badan. Aku mau terima segala kekuranganmu. Masa lalumu, siapa engkau di masa lalu, Barnabas mau terima. Dan dia yang tahan badan, dia bela Paulus di depan para rasul. Bahkan pertama kali orang manggil untuk pelayanan itu bukan Petrus. Tapi yang manggil Paulus pertama kali untuk melayani itu Barnabas. Sehingga pada akhirnya baru Petrus dan kawan-kawannya mengutus Barnabas dan Paulus menjadi rasul di luar Yerusalem. Yang kedua, Paulus pun melakukan hal yang sama. Dia menerima seorang anak muda bernama siapa? Timotius, kalau Bapak Ibu tahu. Pak, Bu, Timotius itu bukan murid yang ideal buat Paulus. Kenapa? Paulus itu Yahudi tulen, ras murni, pure blood. Timotius itu bukan loh. Timotius itu blasteran. Kalau kita bilangnya di sini itu Indo gitu ya. Setengah. Karena dia bapaknya bukan Yahudi. Kenapa dia ambil? Menyusahkan hidupnya Paulus loh. Sebab apa? Sebab orang Yahudi itu benar-benar eksklusif gitu ya. Dia terima tuh benar-benar pengen denger tuh Yahudi lagi. Paulus Yahudi, dia bisa bahasa Yunani, dia bisa masuk ke orang Yunani. Tapi ke orang Yahudi dia mudah. Ada status Yahudi dia yang kuat. Tetapi kalau dia ambil murid setengah Yahudi ini jadi masalah, jadi problem. Tapi kita tahu Paulus pilih Timotius karena iman neneknya, karena iman ibunya, dan iman itu terlihat dalam hidup Timotius. Jadi dia nggak lihat rasnya, dia nggak lihat kelemahan sukunya. Tapi apa yang Paulus lakukan luar biasa. Paulus lakukan gini, Timotius kamu ikut aku pelayanan tapi kamu harus sunat. Aneh. Ingat gak dulu Paulus ribut sama Petrus? Pernah ribut, bukan ribut apa ya, tapi sedikit argumentasi.
Sebab Petrus lagi makan sama orang percaya tidak bersunat. Golongan Yakobus datang dari Israel. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia berdiri dari kursi itu. Sebab menurut Yahudi, najis untuk makan sama orang tidak bersunat. Padahal mereka udah sama-sama pengikut Kristus. Jadi Petrus kebawa ke Yahudiannya, lupa. Nah, orang Paulus itu pernah negur Petrus masalah ini. Tapi kenapa dia kepada Timotius kok nyuruh Timotius dibaptis? Padahal Paulus yang nyuruh kan kepada umat yang lain yang bukan Yahudi tidak perlu disunat. Karena harusnya kita bukan sunat fisik tapi sunat hati. Tapi kepada Timotius spesifik dia bilang, Timotius kamu sunat ya. Kenapa? Karena dia tahu dia pengen orbitin Timotius blasteran ini, setengah blood ini, half blood ini. Untuk jadi pemimpin gereja. Dia tahu ke depannya Timotius nggak mungkin hanya pimpin orang Yunani saja. Tapi mungkin ada orang Yahudi. Dan kalau dia nggak sunat itu akan menjadi satu boundary, satu batasan. Makanya dipersiapkan dengan segala kelemahan Timotius, Paulus terima. Dan dia suruh, Timotius kamu mau melayani bersama aku? Ya, ayo kamu sunat dulu. Dan akhirnya Timotius dibawa di dalam pelayanan. Ketika kita menerima murid rohani, Bapak Ibu saya mau bilang, jangan cari malaikat. Karena kalau malaikat gak perlu kita muridkan. Saya pengen murid Pak, tapi yang ya dia secara ekonomi mandiri lah Pak. Jadi saya gak perlu kasih duit. Ya Pak, dia bukan orang yang males. Ya tapi dia bukan orang yang bekas kriminal Pak. Kalau kita mau cari orang yang perfect untuk kita jadikan murid. Ya mereka gak usah dimuridkan lagi kan. Justru orang-orang berdosa, orang-orang yang masih butuh didampingi, itulah mereka yang membutuhkan pembina rohani. Dan saya mau bilang, kalau kita mau menerima mereka apa adanya, kita bisa mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Dan saya mau bilang, pasti hasilnya gak apa adanya. Tapi hasilnya akan sesuai dengan yang Kristus harapkan. Amin. Terima mereka, terima. Murid-murid kita memang kadang menyebalkan, kadang juga bikin kita marah. Tapi itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Dan kita masih sama-sama diproses di dalam anugerah. Dan ketiga yang harus kita lakukan ketika kita sudah menerima orang sebagai murid adalah pendampingan. Barnabas dan Paulus mendampingi, melayani bersama sebelum melakukan tugas terpisah. Dan Paulus dan Timotius juga sama, dia akhirnya melayani bersama-sama sebelum Timotius akhirnya ditaruh di sebuah kota yang besar, kota Efesus untuk menjadi pemimpin umat dan Paulus harus terus mobile ke tempat yang lain. Tetapi pendampingan ini penting dan pendampingan ini butuh tenaga dan waktu yang banyak. Kalau saya mau pergi pelayanan ketika saya bawa anak rohani itu butuh effort yang besar Bapak Ibu. Kenapa? Misalnya kadang pelayanan kan dibayarin tiketnya satu kan. Kalau kita mau bawa anak rohani kita harus bayarin tiket anak rohani kita. Kadang mungkin kalau pelayanan kita sendiri lebih cepat gitu, lebih gesit. Tapi kalau kita mau bawa teman itu lebih susah. Nah pendampingan bukan hal yang mudah. Kadang kita kalau mendampingi anak rohani kita pelayanan kita kan gak pelayanan. Kita gak ngapa-ngapain tapi kita dampingi dia. Nah jadi butuh waktu, butuh effort, butuh tenaga. Tetapi pendampingan itu merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh anak rohani kita. Makanya tadi ya gereja sel, saya sangat senang. Cell group. Ketika kita buka rumah kita, ketika kita datang ke satu komunitas untuk bersekutu, berkomunitas, sharing. Disitulah terjadi pemuritan yang alami. Hubungan yang alami dibangun. Karena kalau di gereja hubungannya kan paling coba tos kanan kirinya, tos gitu ya. Coba salam kanan kiri, kadang kita udah salaman lupa lagi. Namanya siapa ya? Karena banyak. Tapi kalau tiap minggu ketemu di rumah yang sama, di tempat yang sama, kita bisa datang ke tempat itu di luar hari komsel untuk sekedar bercerita, sekedar ngopi bareng, sekedar makan bareng, berbagi beban kehidupan, saling mendoakan. Itulah yang akan terjadi, pendampingan itu akan terjadi. Makanya saya mensupport, mendukung gitu ya bagi Bapak Ibu tadi yang katanya mungkin ada yang baru ya, belum tergabung dalam cell group, cari cell group. Karena saya ini produk cell group. Saya jadi pendeta karena ikut cell group. Kalau saya nggak tertanam di cell group awal saya mungkin nggak jadi pendeta. Tetapi karena cell group, saya dimuridkan, saya dibimbing, saya dibina sampai akhirnya saya ketemu dengan Kristus secara pribadi. Bukan menganggap Kristus sebagai Tuhan karena agama orang tua. Karena tadinya saya dilahirkan keluarga Kristen. Saya tahu orang tua saya Kristen, Tuhannya namanya Yesus. Tapi saya nggak kenal Yesus itu siapa. Tapi ketika saya dimuridkan di dalam cell group, disitulah saya ketemu dengan Yesus yang saya percaya hari ini sebagai juru selamat saya secara pribadi. Yang keempat Bapak Ibu, setelah didampingi, setelah dia bisa, setelah dia hebat, setelah dia melakukan apa yang kita ajarkan,
ada waktunya anak rohani itu dilepas. Sebab apa? Sebab tahu nggak kita cuma punya waktu semua tuh 24 jam. Kalau anak rohani kita terus kita pegang, nggak kita lepas-lepasin. Itu seperti gini, kita punya anak nih. Anak saya kan 4 tahun ya. Nanti anak saya kalau udah 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun kan dia harus kuliah. Merantau lah dia. Habis kuliah dia kerja, dilepas kan dari rumah. Dianggap mandiri. Akhirnya dia bisa disiplin dan akhirnya dia bisa mandiri sendiri. Nah bayangin sama dengan anak rohani. Kalau anak rohani terus saja. Ini kalau misalnya kita sampai Kristus datang tidak boleh berubah gitu ya. Ini kalau misalnya jangan, Pak, yang di atas Pak, para penatua, ya pendeta-pendeta, jangan usir-usir kalau misalnya saya udah akrab di 20 tahun gak boleh dirubah. Ini cerita yang saya alami di pelayanan Bapak Ibu. Saya suka suruh, ayo kamu udah jadi jemaat lama, ayo buka komsel baru. Gak bisa Pak, kita udah solid Pak, kita tidak boleh dipisahkan. Wah rada berat ya. Tetapi ada waktunya anak rohani itu dilepas untuk merintis pelayanan yang baru, merintis komunitas yang baru, merintis di tempat yang baru sehingga kita punya slot waktu kita yang terbatas di tengah kesibukan pekerjaan kita untuk memuridkan orang yang baru. Nah tetapi di saat kita melepaskan anak itu, di saat kita melepaskan menti kita nggak tinggalkan saja, begitu saja. Tapi seperti Paulus tetap pantau dari jauh, ketika ada masalah Paulus apa? Tulis surat. Surat pastoral dibilang. Untuk nasihat. Hati-hati ya ajaran sesat. Hati-hati ya kamu kalau ngajar begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda ya. Ayo kamu tunjukkan integritasmu, tunjukkan dalam kasihmu, tunjukkan di dalam ketekunanmu. Paulus kasih nasihat dan ini penting. Jadi kita lepaskan mereka, delegasikan tetapi tetap beri nasihat. Nah saya mau kasih contoh 4 hal itu yang sudah saya lakukan. Sebelumnya ada slide ini, seorang yang memuridkan harus menasihati, seorang murid harus mau mendengar nasihat. Kenapa saya tulis ini? Karena banyak pembina rohani itu bahkan pendeta tidak berani mengkonfrontasi dosa jemaat atau umatnya karena takut kehilangan hubungan atau takut kehilangan jemaat. Ada loh. Jemaatnya udah kelihatan selingkuh tapi gak berani negur. Karena yang selingkuh itu donatur besar misalkan. Kalau ditegur dia pindah gimana? Ada yang kayak gitu. Padahal kan kalau kita sebagai orang yang membina secara rohani, kita harus berani konfrontasi dosa yang dilakukan oleh anak rohani kita. Dan sebagai anak rohani kita harus rendah hati untuk ditegur oleh bapak rohani kita, oleh kakak rohani kita, oleh pembina rohani kita. Walaupun mungkin pembina rohani kita gak lebih hebat secara status sosial, secara status ekonomi daripada kita. Lihat Daud, dia raja, dia punya kuasa. Tetapi ketika Nabi Nathan bilang, "Hei Daud, engkau berdosa, kata Tuhan begini." Apa yang dilakukan Daud? Dia sujud, dia minta ampun. Enggak dia usir Nathan, enggak dia usir tuh Nabi. Raja-raja yang berikutnya begitu kan, kalau diingetin Nabi diusir Nabinya, dipenjarain. Tapi Daud enggak, ditegur Nabi, dia sujud. Iya Tuhan, aku salah, aku berdosa. Sikap seperti itu yang harus kita miliki sehebat apapun kita di dunia ini. Kita kaya, kita punya dudukan, tapi kalau pembina rohani kita ngelihat dosa kita dan ditegur, kita harus rendah hati. Iya Kak, aku salah. Iya Kak, maaf Kak aku akan bertobat Kak, aku akan berubah. Nah, saya mau cerita sedikit pengalaman yang saya alamin dalam pemuridan. Saya memuridkan seorang anak muda namanya Setiadi. Saya kelahiran 89, dia 98, jadi kita beda 10 tahun. Waktu saya ketemu dia masih SMA. Nah ketika dia SMA tapi datang ke gereja itu kan pakai baju bebas. Jadi saya gak tahu dia SMA karena badannya lebih besar dari saya gitu ya. Lalu kita pikir dia udah kuliah. Ternyata di suatu hari ada pertemuan ibadah tengah minggu. Nah dia pulang sekolah tuh langsung ke gereja kan. Terus pas pakai seragam kita semua kaget. Wih kok pakai seragam? Ini masih sekolah. Kenapa lu ibadah umum? Kenapa gak ikut ibadah remaja? Malu. Saya kalau di ibadah remaja dianggap orang gede katanya. Dianggap sudah kuliah Kak. Jadi aku gak mau. Oh gitu. Jadi dia ada gambar dirinya rusak gitu ya. Saya bilang udah gak apa-apa ayo kita temenin. Saya ajak ke ibadah remaja, saya kenalin. Akhirnya dia enjoy di sana, dia bisa diterima di sana. Dan akhirnya singkat cerita saya muridkan dan dia jadi wakil ketua remaja. Nah tapi pertama kenapa pemuridan ini bisa berjalan? Karena anak ini yang tadinya saya gak terlalu kenal dekat. Pada waktu itu dia datang minta waktu saya untuk ngobrol. Lalu dia nanya gini, Kak boleh gak aku jadi dimuridkan oleh kakak? Wah kaget saya.
Saya nggak langsung terima, kenapa? Karena saya kelihatan ini anak masih muda, pribadinya dominan. Sedangkan saya stabil, cermat. Saya takutnya nggak bisa nih ngedidik orang dominan gimana ya. Karena banyak murid-murid saya juga yang seperti saya gitu ya, orang-orang stabil gitu ya. Saya takutnya saya nggak cocok untuk jadi mentornya dia. Tapi dia bilang, aku pengen sama kakak. Oke, kita doa dulu ya masing-masing. Kita lihat apakah kita sesuai gitu ya. Kamu terpanggil untuk jadi mentinya saya terpanggil nggak untuk jadi mentor kamu gitu ya. Saya doakan ya. Tapi Tuhan bilang, ya udah dijalanin aja. Karena dia memberi diri dan dia mau submit. Akhirnya saya menerima segala kelebihan dan kekurangannya dia. Walaupun masih muda, banyak gejolak-gejolak anak muda, emosional, masih sering kalau di pelayanan mungkin ada gesekan dikit, dia ribut, berantem. Tapi saya terima karena dia dominan. Saya tahu gimana saya harus mengatasi dia. Dan akhirnya karena dia memberi diri untuk dimentorin dan aktif, bahkan dia ngingetin saya, Kak besok kita jadwal ketemu ya, jangan lupa. Oh ya siap gitu. Dia yang ngingetin loh, bukan saya yang nyari dia. Kalau menti yang lain tuh anak rohani yang lain harus sampai dicariin. Kamu kemana aja, udah gak pernah datang. Kalau dia enggak, dia datang sendiri. Kalau saya lupa juga dia datang. Kak hari ini jadwal saya kan? Oh iya betul, jadwal kamu, ayo datang. Dan di dalam setiap pelayanan saya dampingi, akhirnya saya ajak dia pelayanan. Kalau saya ada pelayanan keluar saya ajak, saya ikut organisasi saya ajak dia. Saya ada tugas kemana kadang saya ajak dia. Dan akhirnya pendampingan itu selesai. Karena saya lihat dia udah cukup matang. Ketika saya diutus ke Jakarta saya bilang sama dia, ketua yuk tahun depan kamu. Dia kaget, bener nih Kak, saya belum siap. Tapi saya bilang kamu siap. Kamu percaya gak sama saya? Percaya Kak, ya udah kamu siap ya. Akhirnya delegasi itu terjadi. Dan akhirnya sekarang tinggal menasihati dari jauh. Sempat awal-awal kepemimpinan dia di pemuda tuh dia sempat sering telepon saya. Terus dia nanya, kalau saya bikin begini gimana ya? Kalau saya ubah aturan yang dulu jadi begini gimana ya? Kalau saya buat ini begini gimana ya? Lalu saya tiba-tiba teringat ketuanya kan dia. Lalu saya tanya dia gini, bro ketua youth tuh sekarang saya atau kamu? Saya Kak. Ya udah kamu kan ketuanya, kamu putusin dong. Kamu pengennya kayak gimana? Tapi gak apa-apa ya dulu yang Ko Ito bikin saya ubah-ubah. Gak apa-apa kalau kamu ketuanya kamu punya otoritas kan. Kamu nanti kalau ada yang salah baru nanti saya nasihatin. Kamu ceritain aja hasilnya seperti apa tapi gak usah minta izin harus gimana. Karena kamu sekarang pegang otoriti. Jadi kita kadang yang senior tuh mendelegasikan tugas juga harus penuh ya. Kadang kita delegasi tapi kita atur gitu. Nah kita delegasikan sepenuhnya, kita nasihati jika ada yang salah. Puji Tuhan pemurid itu gak berhenti sampai dia. Akhirnya dia memuridkan lagi banyak anak-anak dan salah satunya yang berhasil namanya Billy yang di tengah, yang kacamata. Billy itu dari yang dia di media. Tapi dia itu sebenarnya passionate nyanyi, cuman dia agak malu nyanyi di depan. Tapi Setiadi menemukan passion dia tuh sebenarnya bukan di belakang, di depan. Jadi dia bisa shifting pelayanan dari belakang ke depan dan dia bisa percaya diri. Akhirnya sekarang dia bukan hanya singer, dia WL sekarang. Dan Billy sekarang menggantikan Setiadi, sempat jadi ketua di Teens, wakil ketua, dan akhirnya sekarang mendampingi Setiadi jadi wakil ketua di Youth. Jadi Setiadi ketuanya, Billy wakil ketuanya. Nah Billy itu punya murid lagi, gak berhenti di Billy. Namanya Albert. Nah si Albert ini menarik. Albert orang yang sangat pendiam. Kalau ngomong gagap, susah ngomong lah pokoknya. Diem banget. Tapi Albert dididik sama Billy sampai jadi orang yang tadi tuh kayak MC yang di stage, nyambut pendeta, apa dia jadi berani. Sampai akhirnya dia bisa khotbah, bisa mimpin dan akhirnya sebelum dia meninggalkan kota Bandung karena harus kerja ke Jakarta, kerja di salah satu company Big Four, dia jadi wakil ketua remaja di Bandung. Jadi akhirnya Albert pun dimuridkan dan bisa menjadi seorang leader. Nah ini kepemimpinan yang bersama-sama, melayani bersama-sama akan kuat. Sehingga ketika kita nggak ada, legasinya akan panjang. Jangan sampai gereja atau pelayanan yang Anda bangun di cell group, di organisasi dimanapun. Ketika kita nggak ada, mati itu organisasinya. Jangan. Tapi ketika kita melayani bersama-sama, pasti kita akan kuat. Nah saya akan tunjukkan foto perkawinan saya karena ada sejarah yang mau saya ceritakan. Nah, ini foto waktu saya menikah. Nah di sebelah kanan saya yang pegang mic, yang lagi kasih speech dari basement itu namanya Pendeta Yusak Setiawan. Dia teman saya dari kuliah, dia sekarang udah jadi pendeta di Sinode GBT. Nah
pendeta Yusak ini yang ngajak saya komsel tadi waktu saya kuliah di S1. Jadi dia kumpulin teman-teman kuliah yang biasa nongkrong gitu ya, yang nakal-nakal dia kumpulin, bikin persekutuan di rumahnya. Dan akhirnya kita banyak yang bertobat dari situ. Salah satunya saya yang jadi hamba Tuhan. Nah tetapi Yusak itu waktu itu pas memberikan saya dia bilang gini, waktu saya udah bertobat, dia bilang, bro lu harus punya gereja lokal, jangan cuman komsel. Melayani di gereja lokal. Di mana bro? Gereja lu jam berapa? Dia bilang, oh gak usah ke gereja saya. Hebat gak? Dia yang muridkan, dia yang menangkan, dia gak bilang harus ke gereja saya. Mau cobain gereja saya boleh? Coba aja gereja yang kamu cocok, yang kamu bisa bertumbuh secara rohani, kamu bisa tertanam, kamu di sana. Dan akhirnya saya cari, waktu itu ketemunya GBI Battle. Dan di sana saya memperlihatkan bahwa ini bagian dari kehidupan saya, keluarga rohani saya ada di sana, istri saya ada di sana, dan anak rohani saya Setiadi juga menjadi salah satu best man saya waktu saya menikah. Di paling ujung yang paling besar itu Setiadi yang di foto awal tadi. Dan sekarang saya merasa pelayanan ini memang harus bareng keluarga. Next slide, ketika saya pada suatu kesempatan dipercaya untuk menjadi ketua pengurus pemuda anak di Jawa Barat, saya nggak sendirian, saya ajak Setiadi jadi sekretaris saya di organisasi. Lalu saya ajak istri saya juga. Kenapa? Karena saya nanya istri dulu sebelum dia pilih. Saya nanya gini, aku suruh jadi ini gimana ya? Karena waktu ditawarin jadi bakal calon, dijanjikan ada 3 bakal calonnya. Nanti yang terpilih baru yang menang. Lalu saya tanyakan ke istri, boleh nggak? Dia bingung. Akhirnya dia berdoa, ya udah deh boleh. Kamu passionate di pelayanan generasi, boleh melayani di sana. Oke, akhirnya saya ambil kan bilang ke pengurus sinodenya, saya mau dicalonkan jadi bakal calon. Pas hari H bakal calon yang lain tuh gugur. Jadi saya calon tunggal. Jadi mau gak mau harus saya kan. Akhirnya ketika saya terpilih, saya bilang ke istri saya, kamu harus bantu saya. Kamu ikut ya. Istri saya passionate di pelayanan anak. Akhirnya saya ajak dia jadi ketua biro anak. Anak rohani tadi Setiadi jadi sekretaris saya. Dan akhirnya kami melayani bersama-sama yang tadinya hanya di gereja lokal sampai di tempat yang lebih kapasitas besar. Dan hari ini Setiadi itu udah jadi full timer juga di Bandung. Dan ini juga cerita yang panjang kenapa? Karena buat saya seorang Setiadi itu saya pengennya dia tadinya di marketplace. Tapi dia tiba-tiba bilang ke saya punya hati untuk pelayanan full time. Saya bilang kamu doa dulu. Benar tuh dia doa, akhirnya keterima singkat ceritanya. Ketika udah keterima 2 tahun dia datang lagi sama saya. Kak aku mau resign, kenapa? Gajinya kecil. Udah dikasih tahu dari awal. Gajinya kecil, kamu mau di sini? Tapi saya nasihatin kamu pengennya panggilan hidup apa? Saya pengen jadi hamba Tuhan. Ya udah kamu di jalan yang tepat. Masalah hidup Tuhan yang akan pelihara kamu saya bilang. Dan akhirnya dia stay sampai sekarang gak keluar. Masih jadi full time bantu tim kita pelayanan di Bandung. Tapi ini saya mau tutup dengan ini terakhir adalah pelayanan itu harus bersama dengan keluarga jasmani kita yang paling penting. Kenapa? Karena ini dalam 1 Timotius 3 Rasul Paulus ingetin ya kepada Timotius. Kalau mau pilih penilik jemaat harus yang seperti apa? Yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi jangan sampai kita punya anak rohani di luar banyak, tapi anak kita terlantar. Kami itu punya persekutuan anak hamba Tuhan ya di Sinode. Dan banyak anak hamba Tuhan yang gak percaya Tuhan, bayangin. Banyak anak hamba Tuhan yang kepahitan sama jemaat, sama gereja. Karena kadang mereka dituntut lebih. Oh kamu kan anak pendeta harusnya begini, kamu anak pendeta harusnya. Akhirnya mereka jadi, males lah gereja-gerejaan. Dan karena orang tuanya sibuk juga pelayanan, gak bisa jadi teladan, gak bisa jadi mentor. Akhirnya mereka pun burn out menjadi anak seorang pendeta. Nah saya mau bilang, kalau kita melayani di level apapun ya. Mungkin kita bukan penatua, bukan pendeta, hanya pemimpin kelompok sel, hanya pemain musik, hanya pemain multimedia. Tapi semua itu pelayanan untuk Tuhan. Pastikan keluarga kita pun mensupport pelayanan kita. Saya sama istri waktu mau dipindah ke Jakarta, saya tanya gimana siap gak? Dia bilang gak siap. Ya udah kalau gak siap kita gak pindah. Akhirnya kita berdoa lagi, setahun kemudian baru kita berangkat karena kita siap. Dan saya ngomong ke pas pamit ya sama
mentor saya yang di Bandung tuh pendeta Yusak, bro saya diutus ke Jakarta. Aduh saya takut nih, saya harus bangun lagi tim dari awal. Anak rohani saya banyak di Bandung, saya nggak punya tim di sini gimana ya? Lalu dia bilang gini, ingetin, bro lu berangkat sendirian emang? Enggak, sama keluarga. Ya udah, tim terkuat lu adalah istri lu. Katanya. Karena istri itu adalah penolong yang dikasih Tuhan. Kalau istri sepakat lu pindah pelayanan, dia akan support pelayanan lu. Dan itu adalah orang yang terkuat yang akan mendukung lu. Lalu saya ingat, iya ya, istri saya tuh penolong yang terkuat. Sehingga kami berdiskus tentang pelayanan, tentang apapun. Dan akhirnya kami memuridkan orang bareng-bareng, membina orang bareng-bareng. Sehingga saya percaya ketika istri, ketika anak mengerti apa yang kita kerjakan, mereka akan ngerti. Anak saya sekarang kalau saya pamit ya, malam-malam gitu ya, harusnya saya bisa main sama dia, saya pamit ya papi mau ke gereja. Dia tahu, oh ke gereja berdoa ya papi. Iya mau berdoa di gereja. Oh ada pelayanannya papi. Oh papi ngajar ya malam. Dia tahu. Dan di waktu yang saya bisa, saya berikan buat dia quality time. Sehingga saya pengen anak saya tumbuh bukan hanya menjadi label ya anak pendeta, enggak. Tapi saya mau dia tumbuh menjadi anak Kristus. Saya pertama ajarkan firman kepada dia. Saya pertama ajarkan firman Tuhan kepada anak ini. Sekarang anak ini benar-benar kritis Bapak Ibu. Anak 4 tahun suka nanya gini, Pih kalau Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Pih kalau Tuhan Yesus tuh bisa makan gak sih? Dia nanya gitu coba. Waktu Tuhan Yesus sekarang tuh masih ada di bumi atau tidak ada katanya. Pertanyaan-pertanyaan teologis, bayangin kalau kita gak bisa jawab. Dia nanti gak akan takut Tuhan. Kalau saya bilang percaya aja, dia pasti juga gak akan mau. Akhirnya saya jelasin pelan-pelan. Tuhan Yesus tuh ada di surga tapi ada di hati kita. Dia tinggal di dalam hati orang yang percaya kepadanya. Oh gitu ya. Kalau iblis baik gak? Iblis jahat saya bilang. Jangan jadi teman iblis. Jadi teman Yesus saya bilang. Tetapi anak-anak sudah serius tentang iman karena orang tuanya bukan hanya mengajarkan tapi meneladankan. Ketika keluarga kita kuat di dalam iman, pelayanan kita pasti kuat. Ketika kita keluarga kuat, pelayanan kuat, gereja Tuhan dalam skala yang besar juga akan kuat, akan strong, akan memenangkan banyak jiwa. Amin. Mari melayani bersama keluarga. Saya ingat setiap ibadah WBI kalau di kami ya, wanita gitu ya. Selalu banyak. Kata tadi Pak Pendeta juga, Pak Penatua, kalau ibadah wanita itu banyak. Tapi ibadah pria itu sedikit biasanya. Jadi saya endorse ya, support. Datang ibadah pria. Jangan kalah sama saudara kita. Mereka tuh ibadah Jumat cuman boleh pria loh. Cuman pria yang doa ke rumah ibadah. Kita yang harusnya menjadi imam menurut Alkitab itu pria. Tapi kenapa di gereja banyak wanitanya? Tapi kenapa kalau ibadah wanita lebih ramai daripada ibadah pria? Saya tahu pria sibuk cari nafkah. Saya tahu pria banyak tanggung jawab. Tapi pria pun butuh dibentuk, di-shape secara rohani. Ikut komunitas rohani. Makanya tadi komunitasnya judulnya ngopi manis ya. Lebih relax, fleksibel. Tapi gabung, join komunitas pria. Agar kita sebagai sesama pria ada pergumulan sesama pria yang bisa dikuatkan bersama-sama. Dan akhirnya kita pria menjadi seorang bapak yang baik, menjadi seorang suami yang baik di rumah. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Kami telah melihat teladan Engkau yang memuridkan 12 murid. Dan kami lihat diteruskan oleh murid-murid-Mu. Yang memuridkan kembali generasi berikutnya. Kami gak mau Tuhan, pemuridan ini putus dalam generasi kami. Kami ingin memenangkan generasi muda Tuhan. Generasi Z, generasi Alpha, generasi Beta bahkan Tuhan. Kami ingin Tuhan, iman kami terus turun kepada generasi berikutnya. Ya Tuhan, mampukan kami Tuhan, di dalam segala pergumulan kami. Kami gak hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami mau mengasihi sesama kami. Kami mau memberi waktu kami untuk dimuridkan dan juga memuridkan. Kami mau Tuhan secara rohani kami semakin bertumbuh dengan sehat. Kami gak mau hanya menjadi penonton Tuhan di gereja ini. Tetapi kami mau melayani Tuhan dengan melayani sesama kami. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu yang hari ini kami dengar. Meteraikan di dalam hati kami. Hamba-Mu selesai berbicara tetapi Roh Kudus terus ada dalam hati kami. Dan mengingatkan setiap kebenaran firman.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ya Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Bolehkah saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ya Bapak, itulah kesukaan hatiku. ya Tuhan, ini doa kami. Lepas semua hakku untuk mengenang kehendak. Ya Yesus, ya. Jadikan keluarga kami, keluarga rohani kami, Tuhan. Oh, Bapak, berkenan kepada Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih buat pesanmu yang disampaikan oleh Pendeta Christopher Tuhan. Kami percaya Bapak hamba-Mu membawa ingatan kembali kepada kami, mengingatkan bahwa penting sekali kami untuk melayani bersama-sama. Baik secara keluarga rohani maupun secara keluarga jasmani. Bapak, ini panggilan-Mu untuk gereja ini Tuhan, secara keluarga Bapak mengasihi Engkau. Kami tahu ini menjadi peringatan kepada kami untuk kami sungguh-sungguh melakukannya. Kami tidak berhenti memuridkan Tuhan, karena ini panggilan yang Kau mau. Karena Kau mau seluruh dunia ini Tuhan dipenuhi oleh kerajaan-Mu dengan sistem keluarga ini Bapak. Bapak pakai keluarga kami, pakai hidup kami untuk menjadi pemurid-pemurid juga Bapak. Dan Bapak kuatkan teman-teman yang juga dalam proses pemuridan sedang berlanjut, sedang berlangsung. Tuhan kuatkan supaya tidak Tuhan menjadi hatinya terganggu, tidak melayani dengan semangat lagi, tetapi kembali dengan semangat yang baru Bapak. Tidak berhenti walaupun banyak tantangan. Terima kasih sekali lagi, berkati Bapak Christopher Tuhan di dalam hidupnya dan keluarganya. Pakai dia terus Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Dimanapun dia berada boleh Tuhan Kau menjadi berkat dia, menjadikan dia berkat terang dan garam. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini boleh bertumbuh di dalam hati. Bapak Ibu Saudara semua percaya keberkat datangnya dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu. Ketika kau sungguh-sungguh memegang firman Tuhan, ketika kau sungguh-sungguh berjalan di dalam firman Tuhan, kau akan melihat bahwa perlindungan Tuhan tidak pernah terlepas dari dirimu. Perlindungan dan berkat Tuhan tidak pernah tertunda bagi dirimu. Dicurahkan, dibukakan, bahkan buat anak dan cucu-cucumu. Keluargamu akan menjadi terang dimanapun kau berada. Komunitasmu akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Terimalah berkat ini. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub terjadi di dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menerima berkat katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.